Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang penuh dengan sukacita. Saya percaya bahwa sampai hari ini kita hidup karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita boleh bersama-sama untuk kita beribadah, bersama dengan keluarga, bersama dengan handai tulan yang lain, sehingga hari ini kita boleh mengenyam kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Ulangan 30 ayat 16 sampai dengan ayat ke-20. Dan kita juga bisa perbandingkan nanti di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 30 ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan berkata, "Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berbaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Kita baca juga dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa sampai hari ini penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Hari ini kita berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita tetap terus berjalan dalam koridornya Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara penyertaan Tuhan, mungkin kadangkala kita tidak menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, dalam keadaan apapun, entah itu dalam sakit penyakit, entah itu di dalam segala hal di dalam hidup kita, penyertaan Tuhan tidak selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu ada dalam setiap langkah-langkah kita. Beberapa bulan yang lalu, saya menyaksikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di mana saya jatuh sakit karena COVID-19 varian Delta. Saya bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berterima kasih pada Bapak Gembala, bagi semua jemaat, para majelis, para tim pastoral yang terus berdoa bagi saya. Saya percaya ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Waktu saya sakit, saya terbaring hampir 3 minggu, hampir juga sebulan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Saya sakit, dan saya hanya bilang kepada Tuhan, "Tuhan, saya percaya bahwa segala ujian yang kuhadapi hari ini sepengetahuan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun dalam kondisi yang sakit begitu luar biasa, saya mengalami demam, saya mengalami situasi yang tidak memungkinkan. Tubuh saya sudah tidak karuan lagi. Tetapi saya cuma punya pengharapan di dalam Tuhan bahwa saya ada hari ini karena Tuhan. Dalam kondisi kritis di rumah sakit, saya berjuang, tidak ada yang
menemani. Doa saya hanya Tuhan berikan kekuatan bagi saya. Apalagi waktu saya sakit, istri, anak-anak saya dan juga orang tua saya juga mengalami sakit yang sama. Sebagai manusia yang biasa, saya juga mengalami yang namanya kekhawatiran, kegentaran, kegelisahan yang luar biasa. Waktu saya sakit, keluarga juga sakit, anak-anak yang masih kecil juga sakit, istri saya sakit, mertua saya sakit dalam satu keluarga. Saya menyadari bahwa tanpa tangan Tuhan saya tidak bisa melewati itu semuanya. Saudara, hari ini saya percaya dalam setiap gerak langkah kehidupan kita, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih sampai hari ini aku bisa melayani Tuhan. Aku bisa terus mengabdikan hidup bagi Tuhan. Lalu kemudian saya diperhadapkan dengan sakit COVID ini. Begitu luar biasa pertolongan Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Dan saya percaya saya juga berterima kasih kepada Tuhan memakai orang-orang yang luar biasa di gereja ini untuk terus mendukung saya, mendukung keluarga saya, berdoa, dan terjadi mukjizat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya tanpa doa, tanpa dukungan doa dari setiap jemaat Tuhan, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau hari ini saya tetap ada dan saya bisa sharing kebenaran firman Tuhan, saya percaya mukjizat Tuhan terjadi atas kehidupan saya lewat medis, lewat doa-doa yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bicara hari ini penyertaan Tuhan yang sungguh nyata. Yang perlu kita catat tentang penyertaan Tuhan yang pertama adalah bahwa Allah itu sungguh ada. Mungkin selama ini kita hanya berbicara Tuhan Engkau ada, Engkau ajaib. Tapi mungkin kadangkala kita tidak pernah mengalami keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali mungkin kesadaran akan Allah di dalam kehidupan kita kadangkala tidak ada. Kesadaran akan Allah dalam hidup kita kadangkala seringkali waktu kita kepepet, waktu kita tidak ada jalan keluar, dan waktu kita mengalami sakit, masalah rumah tangga dan lain-lain, baru di situ kemudian kita menyadari Allah ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya kesadaran adanya Allah dalam diri kita harus dimiliki waktu kita ada di bumi ini. Kenapa? Karena Allah itu sungguh ada. Dia menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan saudara dan saya. Dia mengutus juga anaknya yang tunggal sebagai pertanda bahwa dia mengasihi kita. Dan itulah kemudian kita bicara bahwa Allah itu ada dalam hidup kita. Saya mengalami sakit yang begitu luar biasa, tidak karuan, penciuman tidak ada, nafsu makan tidak ada, muntah-muntah, saudara, pusing dan lain sebagainya, sampai kemudian tidak punya kekuatan sama sekali. Pengharapan hanya di dalam Yesus. Hidup kita tidak ada artinya, keberadaan kita tidak ada artinya ketika kita jauh dari Tuhan. Namun kalau hari ini kita tahu bahwa hidup kita ini ada karena Tuhan, maka hari ini harus melekat dekat kepada Dia. Maka firman Tuhan jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku perintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Ini berarti bahwa kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan harus sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bagaimana ketika Allah berbicara kepada Musa, semua hukum-hukum Tauratnya, hukum-hukum Allah diberikan kepada Musa untuk diperdengarkan dan disampaikan kepada umat Israel. Satu hal yang Tuhan rindukan, umat Israel harus mengasihi Tuhan, menetapkan dan menjalani kehidupan seperti yang ditetapkan dan diperintahkan Tuhan. Dan ini yang harus disampaikan Musa kepada umat Israel. Sehingga hari ini yang kita tahu bahwa ketika Allah berbicara kepada Musa, ini membuktikan bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya Allah ada. Allah peduli akan hidup kita. Mungkin orang lain bisa tidak peduli akan hidup kita, tetapi Tuhan sangat peduli akan hidup kita. Saudara, ketika saya sakit dan juga rekan-rekan pelayan yang lain juga ada yang sakit, saya percaya ada mukjizat Tuhan.
ada tim musik, tim multimedia yang juga sakit pada saat saya sakit. Saya percaya ini semua juga karena dukungan doa-doa dari jemaat, doa-doa dari semua hamba-hamba Allah. Sehingga mereka hari ini sehat bukan karena mereka, bukan karena diri kita, bukan karena kita kuat, tapi karena dukungan doa bagi setiap kita yang hari ini sampai hari ini kita bisa melayani Tuhan. Hanya dalam hati saya, Tuhan terima kasih, ucapan syukur yang tidak habis-habisnya yang aku harus kumandangkan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita percaya bahwa kita hidup, kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Dan tidak ada kata yang lain selain kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena hari ini aku ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata yang lain selain bilang Tuhan terima kasih banyak. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kehidupan, nafas hidup yang aku miliki hari ini. Saudaraku, tidak dipungkiri ketika hari-hari ini banyak orang meninggal. Tidak dipungkiri ketika hari-hari ini banyak orang yang mengalami sakit karena pandemi ini. Orang pasti takut, orang pasti khawatir. Dan kita percaya bahwa hari ini ketika kita masih ada, kita bisa bekerja, kita masih bisa membina rumah tangga, masih studi dengan baik, dan kita masih hidup dan melayani Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Sehingga ucapan syukur, ucapan terima kasih yang kita boleh berikan kepada Tuhan tidak boleh berhenti dalam hidup kita. Karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu nyata. Dia nyata kita hidupi ketika kita betul-betul hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita bicara dan tidak pernah mengalami penyertaan Tuhan, maka hari ini hidupilah kebenaran firman Tuhan. Ketika saya sakit, saya mengalami begitu luar biasanya penyertaan Tuhan. Dan hari ini saya harus tetap terus di dalam pengabdian pelayanan kepada Tuhan. Karena saya percaya saya dipanggil Tuhan. Dari kehidupan yang lama saya, dari agama lama saya,
Dan hari ini saya mengabdikan hidup bagi Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, juru keselamatanku, juru keselamatan setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan hari ini ku abdikan hidupku baginya. Dan hari ini aku percaya Allah sungguh ada. Dia mengasihi kita, penyertaannya tidak pernah tinggal dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah di jalurnya Tuhan. Tetaplah hidup di dalam anugerahnya Tuhan. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Keuangankah, kekayaan karirkah, titelkah, gelarkah, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tetapi yang bisa menyelamatkan kita adalah kasih anugerah Tuhan, cinta Tuhan bagi kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Allah, Dia yang menyelamatkan hidup kita. Dalam kesesakankah, dalam gundah gulanannya hidup kita kah, semuanya itu Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Hari ini setiap jemaat Tuhan sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Percayalah kepada Dia, percayalah kepada kedaulatannya, bahwa Allah yang kita sembah sungguh hidup, sungguh ada, sehingga hari ini kita bersukacita oleh karena Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan, bicara tentang penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah berjalanlah seperti yang ditunjukkannya. Ulangan 30 ayat yang ke-16 berkata, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Ini membuktikan bahwa ketika kita mengalami penyertaan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Dia. Karena ketika kita berjalan dengan Dia, kita percaya apapun yang kita hadapi, apapun yang kita hari ini alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita berjalan dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Allah yang penguasa langit dan bumi ini. Sehingga apa yang kita takutkan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Pertanyaannya adalah, ketika kita berjalan tanpa Tuhan, maka kita akan terseok-seok. Kalau kita berjalan dengan kekuatan kita tanpa Tuhan, maka kita akan kecewa dan kita akan mengalami kesusahan. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Mungkin kita tidak menyadari penyertaan Tuhan, tapi satu hal yang saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan jelas berkata, ketika kita berjalan dengan Tuhan dan menuruti ketetapan dan perintahnya, maka Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kita. Apa yang kita khawatirkan? Tidak ada. Maka kalau kita berjalan dengan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Dan kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan, saudara. Maka saya diberkati oleh lagu yang hari ini saya mau nyanyikan bagi saudara sekalian, bahwa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti menyertai setiap kehidupan kita. Orang-orang yang sungguh percaya kepadanya pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah pimpin langkahku, pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Amin, amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan ya Tuhan, haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Saya percaya kalau hari ini kita tetap berjalan dalam jalur Tuhan, kita tidak serong ke kanan dan tidak serong ke kiri, Tuhan akan terus memberkati kita, menyertai kita. Terang kebenaran firman Tuhan, biarlah itu menjadi suluh bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau kita hari ini berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan merahmati setiap jalan-jalan kita. Merahmati setiap apa yang hari ini kita kerjakan dan kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan dalam keadaan apalagi pandemi seperti ini, saya percaya harus berjalan dengan Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita, jangan berjalan menurut insting kita, perasaan kita, tetapi kita harus berjalan dalam mengarungi kehidupan yang ada di bumi ini, harus dengan penyertaan Tuhan. Saya percaya setiap jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, ketika kita percaya kepada Allah yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka ketika kita betul-betul hidup dalam penyertaan dan berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai dan merahmati kita dengan berkat yang luar biasa. Saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa yang saya sebutkan tadi tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Setinggi apapun yang kita miliki, gelar ataupun pangkat ataupun kekayaan atau prestise apapun, hari ini ketika kita sakit, hari ini ketika kita tidak berdaya, itu tidak bisa menolong kita. Hanya anugerahnya, hanya penyertaan Tuhan, karena kita setiap saat berjalan dalam Tuhan. Di dalam kondisi-kondisi yang terjepit seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apalagi dalam kondisi terjepit, yang tidak dalam kondisi terjepit pun Tuhan menyertai kita. Selama kita berpegang pada firman-Nya, selama kita terus mengikuti perintah dan ketetapannya dalam hidup kita. Inilah yang kita harus berikan kepada Tuhan, saudara. Kesetiaan, kasih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara penyertaan Tuhan, kita harus lihat di situ bahwa Tuhan selalu setia kepada kita. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kadangkala kita tidak setia, tetapi Tuhan sangat setia. Dibuktikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Walaupun kita berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan hari ini? Satu perkara yang saya minta kepada kita semuanya, saudara dan saya, biarlah kita tetap setia kepadanya. Kalau Tuhan tetap setia, maka kita juga harus setia kepada Dia.
Waktu saya jatuh sakit, saya percaya Tuhan setia. Waktu saya jatuh sakit, Tuhan tidak meninggalkan saya. Waktu saya mengalami satu keterpurukan dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak meninggalkan saya. Dia tetap setia. Saudara, disadari atau tidak disadari, kesetiaan Tuhan tetap dalam hidup kita. Hari ini jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu tetap setia. Dia ingin supaya anak-anaknya diselamatkan. Walaupun mungkin kita memberontak, walaupun mungkin hari ini kita tidak taat kepada Tuhan, tapi ketika kita mendengar Tuhan, kita berbalik, bertobat, dan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah layu dalam hidup kita. Dia tetap ada dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keberadaan apapun hidup kita hari ini, Tuhan tetap menyediakan apa yang kita perlukan. Kita mungkin hari ini bergumul untuk makan minum kita. Kita bergumul ada yang sakit. Kita bergumul untuk kesembuhan. Kita bergumul juga untuk jodoh yang belum punya jodoh. Kita bergumul untuk gelar yang bagi orang yang sedang kuliah, sedang studi. Dan Tuhan akan mencukupi semua yang kita perlukan. Saya percaya. Dan saya percaya, sungguh percaya, saya menghidupi pada firman-Nya. Ketika kita ada berjalan bersama dengan Tuhan, kita menyadari Tuhan ada, Tuhan pasti tetap setia. Dan penyertaannya selalu ada dalam hidup kita. Maka apa yang kita doakan, kita gumuli. Dia menyediakan tepat pada waktunya. Waktu sakit, saya dapat berkat ini. Firman Tuhan ini, saudara. Dan juga lagu ini juga menguatkan saya. Waktu saya dalam keadaan yang tidak memungkinkan, tapi Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Yang bisa saya harus lakukan dan apa yang harus saya kerjakan. Tuhan memberikan berkat. Tuhan memberikan jalan. Bagi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga hari ini saya tetap ada oleh karena pertolongan Tuhan. Lewat orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan penyediaan Tuhan, campur tangan Tuhan, tidak pernah kita bayangkan. Tidak pernah kita pikirkan, tetapi Tuhan memikirkan setiap kehidupan kita. Maka lagu ini berkata dengan sungguh luar biasa. Dan ini memberkati hidup saya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau mulia. Kita belajar firman Tuhan hari ini. Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau sekali lagi kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita hari ini. Haleluya Tuhan.
mulia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita nyanyi pujian ini, tetesan air mata yang kita hari ini alami, ketika kita betul sungguh-sungguh hidup dan menghidupi firman Tuhan, Dia tunjukkan kasih setianya kepada kita. Dia menyediakan apa yang kita perlu, apa yang kita hari ini gumuli, tepat pada waktunya. Dan terkadang kita juga terseok-seok, tetapi Tuhan tepat pada waktunya memberikan dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara, waktu saya jatuh sakit, saya mengalami kesaksian seperti ini. Bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa, yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya bayangkan. Baik pada waktu sakit, maupun pada waktu Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadaku, tidak pernah aku bayangkan. Semua berjalan lewat skenario Tuhan, lewat janji-janji Tuhan, dan lewat segala hal yang Tuhan tetapkan dalam hidupku, untuk aku harus menjalani kehidupan ini. Walaupun harus dengan tetesan air mata, walaupun aku harus melihat istri dan anak-anakku harus jatuh sakit dengan orang tuaku, tetapi Tuhan ajaib. Tuhan mengasihi, Tuhan sangat peduli akan hidupku. Aku melayani di bumi Maluku ini dengan berbagai-bagai hal yang aku harus lewati. Saya percaya saya sampai hari ini melayani Tuhan di bumi Maluku ini ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan memanggilku, Tuhan memerintahkan kepadaku memberitakan Injil kemanapun, ke ujung-ujung bumi. Dan aku percaya Tuhan tidak tinggal diam. Aku percaya Tuhan tidak meninggalkanku. Ketika aku mengabarkan berita kasih karunia Tuhan, aku percaya Tuhan peduli akan hidupku. Dan aku percaya sampai hari ini dan selama-lamanya Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka ketika saya menyanyikan lagu ini, saudara, saya rasakan begitu luar biasa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadaku, menyediakan apa yang ku perlu, yang tidak aku pernah bayangkan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu dengan sungguh. Kau setia, amin. Kau mulia. Katakan dulu, dulu, sekarang dan selamanya. Amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, haleluya. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Tidak ada kata yang lain selain kita berkata Tuhan Kau setia, Tuhan Kau baik. Kasih-Mu kepada kami, kepadaku tidak pernah berakhir. Saudara, saya percaya penyertaan Tuhan terus berlaku atas hidupmu dan hidupku hari ini. Mari sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup menurut perintah dan ketetapannya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Saya percaya hidup kita diberkati Tuhan. Kalau janji firman Tuhan diberikan dua pilihan. Dua pilihan, kematian atau kehidupan. Tetapi kalau hari ini kita mencari kehidupan,
maka biarlah kebenaran firman Tuhan kita pegang dengan sungguh. Kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan sungguh. Maka kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan akan kita peroleh. Karena begitu besarnya Tuhan mencintai kita. Dan saya percaya bukan hanya Israel secara fisik, tapi Israel rohani yang hari ini percaya kepadanya. Tuhan menyertai langkah-langkah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tetap terus menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin Tuhan memakai saudara menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan apa yang saudara keluarkan, apa yang saudara hari ini berikan kepada orang lain, percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan terus memberkatimu, bahkan lebih dari apa yang kau keluarkan, bahkan lebih apa yang engkau hari ini berikan kepada orang lain. Hari ini kita harus jadi berkat. Saya mengalami cinta Tuhan yang luar biasa, menghidupi dan mempraktekkannya itu. Maka saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jadi berkat bagi orang lain. Supaya setiap kehidupan kita dalam penyertaan Tuhan itu, Tuhan terus menyatakan kemuliaannya. Dia nyatakan kasih-Nya kepada kita. Walaupun mungkin keluargamu dalam hal tidak ada makanan dan minuman sekalipun. Tetapi ketika hari ini engkau dalam penyertaan Tuhan, Tuhan pasti menyediakan apa yang engkau perlukan. Ketika engkau melakukan apa yang menjadi kewajibanmu, dan kemudian engkau mengalami yang namanya kekurangan itu, tetapi ingat baik-baik, Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap menyediakan apa yang kau perlu dalam hidupmu. Selama kita tetap terus melakukan tugas dan tanggung jawab kita kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan hari ini. Sungguh besar setiamu. Hari ini kami boleh melakukan semua hal yang hari ini kami tahu Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Darah-Mu telah melayakkan hidup kami kepadamu Tuhan. Ketika kami percaya kepadamu dengan sungguh. Karena sungguh besar setiamu kepada kami dan tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Tiada kata yang bisa kuungkapkan, kulukiskan indahnya Kau Tuhan bagi kami. Haleluya. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Amin. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Oh, Sungguh besar setiamu, amin. nyata di sepanjang hidupku.
angkat tanganmu, katakan dengan sungguh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. 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 Tinggikan Engkau Tuhan, ku kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu Tuhan. Walaupun harus berjalan dalam lembah yang gelap, Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. besar kasih setia, Terima kasih ya Tuhan, Allah yang besar. Terima kasih, ku tinggikan namamu, ku muliakan namamu Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau. seribu bahasa Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. kasih yang tak binasa. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, angkat tanganmu, ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Haleluya. Angkat tanganmu dan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. amin. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau selama-lamanya Tuhan. Allah sanjungan hati kami, Haleluya, Allah haleluya. kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang benar. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami hanya tinggikan Engkau dalam hidup kami. Biarlah kami terus berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Dan biarlah kami tetap setia kepadamu, mengasihi Engkau selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini. Supaya setiap umat-Mu boleh dikokohkan, dikuatkan. Untuk mereka tetap berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Karena satu-satunya pengharapan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau adalah benteng menara kami. Engkau adalah perlindungan kami Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang ada dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu. Dalam pergumulan apapun mereka, baik sakit penyakit, baik dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam studi, kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Tolong mereka Tuhan, berkati mereka. Tuhan selalu topang mereka, pegang tangan mereka. Jangan biarkan mereka jatuh, tapi tegakkan mereka, supaya mereka tetap memandang salib Kristus, memandang kepada majikan yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kami tetap terus berjalan sesuai dengan ketetapan dan jalan-jalan-Mu. Bapak, kami terus menyerahkan juga Bapak Gembala, Ibu dan anak-anak keluarga beliau. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan sertai dalam jalan-jalan kehidupan beliau. Di dalam pelayanan, di dalam pengembalaan di GPI Sekinah ini, Ambon ini Tuhan. Berkati beliau. Terima kasih, kemudian kami juga berdoa bagi tim pastoral, para majelis, aktivis gereja. Tuhan berkati mereka semua. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi mereka semua. Sehingga mereka menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Untuk terus membentangkan dan Tuhan mengabarkan berita Injil Kristus
lewat kompetensi, karunia, talenta yang Kau boleh berikan bagi mereka semua. Semuanya itu merujuk kepada kerajaan-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan, kerajaan-Mu dibesarkan lewat orang-orang yang sangat-sangat luar biasa ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami, Indonesia. Dalam keadaan ini Tuhan, pandemi yang terjadi, kami terus menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Menteri dan jajarannya dalam tangan Tuhan. Berkatilah Tuhan bangsa kami, pemimpin kami. Engkau pakai mereka ya Tuhan menjadi alat-Mu, sehingga bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Indonesia dilawat oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa ini, di bumi ini ya Tuhan. Sehingga setiap orang akan bertekuk lutut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dan juru selamat setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan terima kasih. Kemuliaan demi kemuliaan Kau curahkan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa bagi daerah kami masing-masing. Maluku Tuhan berkati, Ambon Tuhan berkati. Semuanya Tuhan, masyarakatnya Tuhan berkati. Semua provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini, Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam aktivitas kami, di dalam kami menjalani hidup sekarang ini sampai selamanya, kami terus ada dalam jalan Tuhan, di dalam relnya Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan biarlah kami tetap terus setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan sekali lagi GBI Shekinah Ambon dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia Tuhan berkati. Anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan berkati. Hamba-hamba Allah para penginjil Tuhan berkati mereka semuanya. Sehingga Tuhan nama-Mu terus dikumandangkan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Dan selanjutnya kami akan berpisah satu yang lain. Melakukan semua apa yang kami boleh lakukan hari ini, tanggung jawab kami. Tapi satu hal, satu perkara, kami mohonkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus tinggal diam dalam kehidupan-Mu. Keluar masuk-Mu diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani berlimpah, tercurah atas kehidupan-Mu. Kekuatan, kesehatan ada dalam hidup-Mu. Apa yang Kau tuju dan kerjakan dijadikan berhasil, sukses dan beruntung. Mulai hari ini, detik ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Berkat ini hamba-Mu mohonkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.